Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Enjing-enjing makan bandros, jantan hilap karena sarapan, jalaran emut karena waktos, langsung baik karena tanggapan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, anggota, peserta dan juga undangan Muswil yang Muswil ke-21 yang saya hormati dan kita banggakan. Ekspos laporan pimpinan wilayah Muhammadiyah ini belum menyajikan info yang menyeluruh, antara lain misalnya dalam halaman 12 huruf C tentang perkembangan Muhammadiyah Jawa Barat. Itu data yang disajikan masih kurang lengkap sehingga kita tidak tahu persis bagaimana keadaan PWN Jabar yang sebenarnya. Oleh karenanya mungkin di dalam tanggapan ini ada hal yang kurang pas. Mohon maaf karena kekurangan informasi yang kita terima. Secara umum pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya menerima laporan pertanggungjawaban pimpinan wilayah Muhammadiyah Jabar, namun ada beberapa catatan. Catatan ini bukan saya yang membuat secara pribadi, tetapi hasil rembukan rekan-rekan. Meskipun input masukan-masukan ini kita lakukan melalui WhatsApp atau media yang lainnya. Pertama, data jumlah universitas atau perguruan tinggi atau PT dan SMK ada dilaporkan, tetapi beberapa SMA, MA yang memang peng-SK-nya ini dari wilayah, pimpinan wilayah, tidak tampak. Ya, pertanyaannya kenapa SMK dilaporkan tetapi SMA, MA tidak? Ini penting bagi PDM Kota Tasikmalaya karena ada salah satu MA kita itu ya bila dikatakan layahya walayamut gitu. Jadi demikian juga pesantren Muhammadiyah di Jawa Barat, kalau menurut data itu ada 30 ya. Ya seharusnya disampaikan saja, tidak hanya sekedar data pesantren secara Muhammadiyah secara nasional. Itu mengapa harus disampaikan biar orang tahu bahwa dan bangga kita juga punya pesantren yang biasanya pesantren itu kan hanya diklaim milik tanda kutip tetangga sebelah saja. Nah kemudian selanjutnya sarana kesehatan ada dilaporkan telah dibangun RS MBS. Terus ada berapa penambahan jumlah klinik dan sarana kesehatan di Jawa Barat dan di mana? Nah ini juga kita belum mendapatkan informasi yang lengkap. Yang ketiga, wakaf ada ditulis wakaf PWM yang berdomisili di beberapa kabupaten bahkan kota. Apakah tanah-tanah tersebut yang dilaporkan itu berupa tanah di kabupaten yang diwakafkan khusus kepada PWM yang nazirnya juga PWM, atau wakaf yang diterima di daerah-daerah kemudian dicatat sebagai aset PWM? Kalau cara yang kedua yang dipakai maka tentu saja ya sekali wakaf yang berada di kota kabupaten bisa juga dilaporkan. Jadi artinya wakaf-wakaf yang ada di kabupaten kota di PDM-PDM itu juga bisa dilaporkan. Kemudian yang keempat, data tentang PCM dan ranting. Dilaporkan tentang penambahan cabang yang ternyata tidak lengkap. Di Kota Tasikmalaya saja ada penambahan cabang, itu cabang Ciberem. Dan ada 3 cabang yang dikembangkan oleh Kota Tasikmalaya kemudian diserah terimakan kepada PDM Kabupaten Tasikmalaya karena memang ada di wilayah kabupaten. Ada 3, yakni cabang Raja Polah, cabang Ciawi, dan cabang Sukarsi. Jadi data jumlah cabang sepertinya memang belum ajak. Ya, contoh ditulis di halaman 12, PWM mengkoordinir 327 PCM
sedangkan di halaman 626 PWM baru mampu menyeleksi 355 PCM. Jadi mana yang benar ini? Ini gambaran proses recording dan reporting yang memang kurang akurat. Yang kelima, bagi mereka yang masih berhasrat terjun ke dunia politik, sebaiknya tidak ikut kontestasi dalam pemilihan kepemimpinan Muhammadiyah. Hal ini untuk menjaga konsistensi dan konsentrasi pengabdian dari orang-orang yang telah dipercaya dan dipilih oleh peserta atau anggota muswil atau musda ke depan, karena mereka itu sudah dinilai sebagai orang yang rata-rata surplus kemampuan, kaya pengalaman, dan hebat dalam pengabdian dibanding yang lainnya, atau istilahnya par excellence. Keenam, perkembangan Muhammadiyah di Jawa Barat yang tertinggal dibanding Jawa Timur, ini saya lewat saja karena tadi sudah ada beberapa PDM juga yang menyampaikan supaya menghemat waktu. Jadi yang ketujuh, di satu sisi penyelenggaraan program kaderisasi melalui Baitul Arqam dan lainnya, di laporan disebutkan terselenggara dengan baik. Namun di sisi lain diungkap pula di laporan tentang adanya masalah kaderisasi ini. Nah, oleh karena itu perlu disiapkan kader-kader yang handal dalam mengelola Muhammadiyah seperti dari Bunda Aisyah tadi ya. Kemudian yang kedelapan, dalam hal perguruan tinggi disebutkan dalam laporan di beberapa kota atau kabupaten masih ada perguruan tinggi yang notabene Universitas Muhammadiyah, tapi masih terdapat pula sekolah tinggi Muhammadiyah. Perlu kiranya sekolah tinggi tersebut bergabung dilebur menjadi satu universitas. Nah, berikutnya nomor 9. Pimpinan wilayah Muhammadiyah periode berikutnya perlu pembaharuan alias perubahan-perubahan yang signifikan, terutama yang duduk sebagai anggota PWM. Jadi anggota PWM yang sudah mengabdi lama di PWM kiranya ya dapat memberikan kesempatan kepada para kader muda untuk berkiprah di anggota PWM sebagai perwujudan estafeta kepemimpinan yang berkelanjutan. Yang ke-10, ini ya, tadi sudah oleh PWA saya kira nomor 10 tentang majelis adjustment, saya tidak ulang lagi menghemat waktu. Kemudian yang 11, laporan program kerja majelis kebanyakan mengikuti tanda kutip dan menghadiri juga tanda kutip, sedikit sekali menyelenggarakan atau mengadakan. Jadi kurang proaktif, padahal program yang ditanfidkan kan sangat banyak. Yang ke-12, yang terakhir di halaman 10 tentang struktur organisasi, sudah ada ketua, wakil ketua, dan seterusnya, wakil-wakil, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, anggota. Nah, yang kami pertanyakan mengapa tidak wakil bendahara? Mungkin ada alasan khusus atau yang lain dari PWM. Ada usulan program buat PWM dari PDM Kota Tasikmalaya sebagai berikut. 1. Perlu narasi turunan sebagai penjelasan tentang Islam berkemajuan yang bersifat ideologis, strategis, dan praktis operasional. Yang kedua, penguatan paham keagamaan Islam menurut Muhammadiyah kepada anggota, kader, dan pimpinan di setiap level pimpinan. Yang ketiga, perlu dirumuskan strategi memajukan Jawa Barat dan nasionalisasi pencerahan Muhammadiyah secara struktur dan sistematis sebagai tindak lanjut dari tema Muswil kali ini, memajukan Jawa Barat dan mencerahkan Indonesia. Yang keempat, program pimpinan wilayah Muhammadiyah yang menyentuh generasi milenial nih. Bagaimana agar generasi milenial tetap memiliki kepribadian yang utama, karakter yang kuat, spiritualitas yang berkualitas, ikatan sosial yang kokoh, dan rasa cinta tanah air yang tinggi. Kemudian berikutnya, memperkuat
dakwah digital Muhammadiyah Jawa Barat yang selama ini belum maksimal dirasakan. Yang keenam, mempercepat sosialisasi atau kebijakan tentang keputusan-keputusan organisasi baik di tingkat PWM, PDM, PCM, PRM, Orkom, dan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketujuh, pimpinan wilayah Muhammadiyah memimpin pengembangan ekonomi persyarikatan di tingkat PDM, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Dulu saya ingat ketika Pak Istar waktu itu pernah mengembangkan sistem pertanian di Kabupaten Tasikmalaya, tapi kemudian tidak ada keberlanjutan. Ya, terakhir, pertumbuhan dan perkembangan pesantren Muhammadiyah di Jawa Barat yang sudah mencapai 30 pesantren, masih ada 7 pesantren lagi belum memiliki nomor statistik pondok pesantren. Silaturahmi dan upaya standarisasi pesantren Muhammadiyah di Jawa Barat dalam mencapai fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat agar lebih cepat tercapai. Kota Mekah tujuan ibadah haji. Ulah lepat kalah kaci patujah. Hayu orang dukung Muswil 20 hiji. Jawa Barat maju, Indonesia cerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.